anak-anak, Shalom. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, semua baik-baik ya. Ibu selalu berdoa kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik. Nah, anak-anak, kita akan kembali memuji Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya, ayo Rosa mau ajak kalian semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, segala puji syukur, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat ini kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa beribadah dan juga belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan memuji nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri ya, kita bernyanyi dengan semangat. Kita bisa bertepuk tangan atau mengikuti pujian lagunya. Ayo semuanya kita bersiap untuk bernyanyi. Nah, baiklah anak-anak, kini saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan ya. Bagaimana sikapnya ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Baiklah, ayo kita dengarkan ceritanya. Cerita hari ini tentang 12 pengintai. Nah, apa pengintai? Pengintai itu seperti spy ya anak-anak, mata-mata. Kalian tahu kan spy? Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang 12 pengintai. Nah, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Ya, jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memata-matai tanah Kanaan ini. Bagaimana keadaannya,
tanah Kanaan itu. Nah, lalu Musa memilih 12 pemimpin. Ya, 12 pemimpin ini adalah 12 orang kepala suku Israel. Ya, mereka diutus oleh Musa untuk melihat bagaimana keadaan di tanah Kanaan itu. Nah, 12 orang ini dia adalah Syamua, Safat, Igal, Parti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Nah, ke-12 orang ini mereka pergi ke tanah Kanaan. Nah, ke-12 ini, ya, bagaimana mereka cara mengintainya? Mereka menaiki gunung yang tinggi, ya, untuk melihat bagaimana keadaan di negeri Kanaan ini. Bagaimana caranya masuk ke dalam negeri Kanaan. Nah, mereka mengamati semua itu dari atas gunung yang tinggi. Nah, setelah itu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan apa yang dilihat oleh para pengintai? Kalian lihat gambar yang di sebelah kiri, ya, ada anggur yang besar sekali, ya, sampai harus dibawa oleh 2 orang. Wah, bukan hanya itu saja, ternyata mereka juga melihat apa yang gambar yang di sebelah kanan. Ya, orangnya tinggi-tinggi, besar. Wah, seperti raksasa, ya. Nah, anak-anak, setelah 40 hari, kemudian para pengintai itu mereka pulang ke padang gurun Paran. Nah, lalu mereka menemui Musa dan mereka menceritakan kabar tentang tanah Kanaan kepada umat Israel. Nah, apa yang mereka ceritakan? Ya, 10 pengintai, ya, tadi kan ada 12, ya. Dari 12 itu 10 berkata bahwa, wah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan karena di sana banyak raksasa, ya, besar-besar orangnya dan kotanya besar-besar. Nah, anak-anak mendengar berita seperti itu, lalu bangsa Israel mereka menjadi takut. Mereka tidak mau masuk, ya. Mereka sudah menyerah. Kita tidak akan bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Nah, tetapi tadi ada 12 kan, ya, ada lalu 10 berkata seperti itu tadi. Nah, 2 orangnya lagi, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berkata berbeda. Katanya, kita jangan takut, ya, karena di dalam sana banyak susu dan madu serta anggur. Ya, coba kalian lihat. Saya sudah membawakan anggurnya, contoh anggurnya besar-besar. Di situ tanahnya subur. Jadi kita jangan takut, kita harus tetap maju untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, tetapi anak-anak, umat Israel itu tidak mau mendengarkan Yosua dan Kaleb. Ya, mereka marah kepada Yosua dan Kaleb. Sampai-sampai mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Nah, lalu tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Nah, dari mana kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Ya, kemah suci itu adalah tempat ibadahnya bangsa Israel. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Nah, anak-anak, bangsa Israel mereka keliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ayat hafalan kita dari Bilangan pasal 13 ayat 20 dikatakan, kuatkanlah hatimu. Ayo baca ya, ikutin gak usah ya. Bilangan pasal 13 ayat 20. Kuatkanlah hatimu. Nah, dari firman ini dikatakan bahwa kita harus menguatkan hati kita, ya, karena apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi kita jangan takut, jangan ragu-ragu, tetap harus terus berpegang kepada janjinya Tuhan. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu cerita Rose. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.